Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, teman-teman, para santri ngaji Ihya dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali untuk ngaji Ihya pada seri yang ke-119 pada malam hari ini. Saya akan membaca kitab Ihya di halaman 951. Seperti biasa, mari kita mulai ngaji Ihya ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif kitab Ihya, yaitu Imam Ghazali. Ila ruhi nabina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wa ila arwahil muallifin wal musannifin wal ulama'is salihin, khususan muallif kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Aba Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa a'da alaina min barakatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi wa ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriya wa bahriha 'adada ma kana wa ma yakun, khususan ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa muassisi baladina Indonesia wa ila arwahi abaina wa asdadina wa jaddadina wa masyaikhina wa masyaikhi masyaikhina syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya mulai mengaji kitab Ihya ini, saya refresh atau saya segarkan kembali ingatan Anda kepada beberapa hal dalam keterangan Ihya di minggu yang lalu. Salah satu hal yang penting adalah bahwa jika Anda ingin melakukan atau menjalani laku tasawuf, laku spiritual, membersihkan diri Anda, melakukan mujahadah, ya, melakukan tazkiyatun nafas, membersihkan diri sendiri, maka salah satu caranya adalah dengan mengurangi at-tana'um bil mubah, ya, yaitu menikmati hal-hal yang secara agama dibolehkan, tetapi kita tidak boleh mengkonsumsinya, menikmatinya secara berlebihan. Dan Al-Ghazali menganjurkan agar kita di dalam memakai sesuatu, melakukan sesuatu, kita membatasi diri sampai ke batas yang minimal atau dasar, kepada level basic, ya, qadrud darurah, ya. Nah, kita teruskan malam ini keterangan itu dengan membaca bagian berikut ini. Jadi pada bagian yang lalu juga diterangkan bahwa kalau kita berhasil, kita mampu melakukan hal itu, melakukan minimalisasi atau membatasi diri di dalam mengkonsumsi hal-hal yang mubah, maka disitulah akan tercapai suatu pengalaman, yaitu pengalaman kita menjadi orang merdeka, orang yang merdeka, yang hur, ya. Kita akan sampai kepada al-hurriyah, ya. Dan itulah
kemerdekaan yang sesungguhnya, karena kemerdekaan di sini bukan dalam pengertian kita bebas melakukan apa saja, tapi kita kemerdekaan karena kita tidak terikat, kita tidak menjadi budak dari sesuatu yang sifatnya maya, sesuatu yang sifatnya sementara. Kita menjadi merdeka justru, ya. Jadi kemerdekaan spiritual, kemerdekaan alam manusia rohani adalah bukan kemerdekaan melakukan apa saja, ya. Itu kemerdekaan dalam pengertian yang liberal, ya. Kemerdekaan melakukan sesuatu apa saja sesuai dengan keinginan kita, ya. Tetapi kemerdekaan secara spiritual menjadi manusia rohani adalah freedom from, ya. Jadi kita bebas dari keterikatan, kemelekatan, attachment terhadap sesuatu yang sifatnya menipu, ya. Dan kita kembali kepada sumber kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemerdekaan justru dicapai ketika kita mengabdikan diri kepada sumber kebenaran, pencipta hidup, sumber segala kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya adalah tadi itu dengan mengurangi konsumsi barang-barang yang mubah, dan diteruskan di sini, ya. Saya akan baca pada halaman 951 di baris keempat dari atas, ya. Setelah titik, yaitu yang bunyinya wa fa'alu biha ma yuf'alu bil bazi atau ma yaf'alu bil bazi, ma yuf'alu bil bazi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'alu, ya, wa fa'alu biha ma yuf'alu bil bazi. Wa fa'alu, dan melakukan, dhamirnya kembali kepada lafal yang ada di pembukaan di bagian awal paragraf kemarin, minggu yang lalu, yaitu fa'ulul hazmi min arbabil qulubi, ya. Jadi wa fa'alu, dhamir atau kata ganti lu, wawu di situ kembalinya kepada wa ulul hazmi atau ulul hazmi. Wa fa'alu, dan melakukan ulul hazmi, orang-orang yang punya tekad yang kuat untuk melakukan laku tasawuf, ya. Biha, terhadap nafas, terhadap jiwanya, nafsunya, ya. Ma, sesuatu, yuf'alu, yang dilakukan, bilbazi, terhadap burung elang, burung yang biasa dipakai untuk berburu, ya. Apa, elang itu, ya, burung elang. Elang, ya. Bilbazi, terhadap burung elang, idza qusida, ketika dimaksudkan ta'dibuhu, mengajar burung elang tadi itu, ya. Diajar supaya dia lulut, jinak, karena itu bisa dipakai sebagai burung untuk berburu. Wa naqluhu, dan mengalihkan, mengubah, memindahkan al-bazi minat tawathubi, ya, dari keliaran, wal istihashi, dan ya sama keliaran, ilal inqiyadi, kepada kejinakan, wa ta'dibi, dan keterlatihan, ya. Wa ta'dibi, dan keterlatihan, maksudnya terlatih, ya. Jadi teknik orang untuk menguasai, mengontrol diri ini dianalogikan oleh Al-Ghazali seperti orang melatih burung untuk berburu, ya. Al-bazi itu burung elang untuk berburu, ya. Jadi burung ketika mau dijinakkan, diubah dari wataknya yang liar menjadi jinak, maka bagaimana caranya? Fa innahu, maka sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an, yuhbasu, pertama-tama, ya, dikerangkeng, dipenjarakan, maksudnya dikerangkeng, ya, al-bazi tadi itu, dikurungi, ya, dikurung al-bazi tadi itu, awalan, pertama-tama, fi baitin, di dalam rumah, dalam ruang, di dalam sangkar, muzlimin, yang gelap. Kemudian watu khotu, dan dijahit, maksudnya ditutup, ya, ainahu, dua matanya al-bazi, hatta yahsula, sehingga terjadi bihi, terhadap bihi, melalui, ya, melalui
tadi itu, yaitu al-madhkur minal habsi wal khayti, ya. Jadi kembalinya dhamirnya kepada tadi itu, dikurung dan dijahit matanya. Al-fitamu, terjadi al-fitamu, fa'ilnya yahsula, al-fitamu memisahkan, menyapih, ya, melepaskan anit tayarani, dari kemampuan terbang, fi jawil hawai, di dalam angkasa, dalam keluasan angkasa. Wayansa, dan menjadi lupa al-bazi, elang tadi itu, ma, terhadap kebiasaan-kebiasaan, qad kana, yang ada, al-bazi, elang tadi itu, alifa menjadi biasa, ya, alifa menjadi biasa, sesuatu yang dia sudah menjadi sudah kenal biasa, hu, terhadap ma tadi itu. Wayansa, dan lupa elang tadi itu, ma, terhadap kebiasaan-kebiasaan, qad kana, yang ada, elang tadi itu, alifa menjadi biasa, elang tadi itu, hu, kepada kebiasaan-kebiasaan tadi itu. Artinya dia sudah lupa kepada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, suka liar, terbang di angkasa seenaknya, min taba'il istirsali, dari kebiasaan lepas, ya. Thumma yurfaqa, ya, thumma yurfaqa, kemudian atafnya kepada hatta yahsula, atau atafnya kepada fa innahu yuhbasu thumma yurfaqu, ya. Kemudian diperlakukan secara lembut, ya, itu yurfaqu, bihi, terhadap al-bazi tadi itu, bilahmi, dengan cara diberi daging, hatta nisa, atau hatta nasa, sehingga menjadi lulut, menjadi jinak, bisahibihi, terhadap pemiliknya al-bazi, wa ya'lafu, dan menjadi biasa, menjadi lulut, jinak, hu, al-bazi tadi itu, hu, terhadap sahib, pemilik tadi itu, ilfan, kebiasaan, ya, ilfan, begitu rupa, kalau dalam terjemahan bebasnya, ya, ilfan, begitu rupa, kebiasaan begitu rupa, idza da'a, sehingga ketika memanggil sahib, pemilik tadi itu, hu, kepada al-bazi, ajaba, maka menjawab, maka memenuhi panggilan al-bazi tadi itu, hu, terhadap sahib, pemiliknya tadi itu. Wa mahma sami'a, dan kapanpun mendengar al-bazi, elang tadi itu, sautahu, terhadap suaranya sahib, pemilik tadi, raja'a, maka akan kembali al-bazi tadi itu, ilahi, kepada sahib, kepada pemiliknya. Jadi cara mengendalikan nafsu, jiwa, dan diri kita itu menurut Al-Ghazali itu dimetaforkan, diserupakan, disamakan dengan orang yang melatih menjinakkan burung elang, ya. Burung elang diambil dari alam bebas, mula liar sekali, ya, suka terbang kemana-mana dan tidak jinak, tidak lulut, ya. Nah, caranya supaya dia jinak, ya, ada tekniknya. Misalnya ditaruh di sangkar selama beberapa bulan, beberapa minggu, ditutup matanya, maksudnya supaya dia tidak melihat hal-hal di sekitarnya, tidak dibiarkan terbang di udara, ya, sehingga dengan begitu dia lupa kepada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, kebiasaan terbang, liar, segala macam. Begitu dia ditaruh di sangkar, dipenjarakan di ruangan tertutup, ya, dengan sendirinya dia akan belajar kebiasaan baru, ya. Ya, ini kayak apa? Ya, kayak teori psikologinya Pavlov, ya. Jadi binatang itu kan cara untuk mengajari binatang dengan kebiasaan baru, ya,
dikasih reward, dikasih dikasih sesuatu yang membuat dia senang, makanan ya. Kalau dia berbuat benar, kemudian kalau dia berbuat salah ya kemudian dihukum ya. Nah, kalau itu dilakukan berkali-kali maka binatang itu akan terbiasa dengan hal-hal baru. Dia lama-lama akan lulut, jinak mengikuti kehendak pemiliknya atau yang punya ya. Jadi begitulah, sama ketika kita ingin mengajari jiwa kita, diri kita untuk supaya jinak, ya seperti itu. Dengan kata lain, jiwa kita manusia itu, jiwa manusia atau nafsu manusia, bukan jiwa ya, nafsu manusia itu seperti burung elang yang liar ya. Nah, kalau masih liar ya susah, kita akan tidak bahagia, sudah pasti itu ya. Supaya kita bahagia maka tidak ada cara lain kecuali nafsu kita itu dijinakkan. Fakadzalika, maka begitu juga ya, nafsu kita, nafsu manusia, la ta'lifu, tidak merasa nyaman nafsu tadi itu, rebaha terhadap pangerannya atau tuannya an-nafs, Gusti Allahnya an-nafs, wala ta'nasu, dan tidak merasa enjoy, merasa senang ya, merasa jinak merasa senang bidzikrihi, dengan mengingat Rabb tadi, Tuhan, illa idza futimat, kecuali jika disapih, dihentikan an adatiha, dari kebiasaannya nafsu. Dengan cara apa? Fil khalwati, dengan cara menyendiri, memisahkan diri dari dunia sekitar, wal uzlati, dan uzlah ya, mengisolasi diri awalan pertama. Jadi khalwat dan uzlah itu adalah step pertama untuk melakukan proses mujahadah, memerangi hawa nafsu. Khalwat dan uzlah. Ya, khalwat dan uzlah di sini bisa dimaknai harafiah, kamu khalwat, pergi ke sebuah tempat tersembunyi jauh dari orang, atau khalwat dan uzlah di sini juga bisa dimaknai secara tidak harafiah, yaitu secara majazi. Jadi uzlah di sini tidak artinya harus kamu menyingkir, menjauh dari manusia, dari masyarakat, tetapi pikiran kamu itu kamu uzlahkan ya. Jadi uzlah di sini bisa maknanya adalah state of mind, cara berpikir ya. Ya, kalau kamu bisa uzlah dalam pengertian yang harafiah, betulan kamu menyingkir beberapa waktu ya. Karena itu menurut saya nggak terhindarkan kok ya. Orang itu kalau mau melakukan proses melatih diri, itu nggak ada cara lain, kita harus ya seperti burung atau binatang yang liar, ketika dia mau dilatih ya dia harus disingkirkan dulu dari kawanan teman-temannya, diletakkan di tempat terpisah, dilatih dengan kebiasaan baru. Begitu juga kita, kalau kita mau belajar keterampilan yang baru, kita kan harus uzlah dulu, harus pergi ke sekolahan, meninggalkan orang tua, meninggalkan teman-teman, kadang harus keluar negeri, kadang jauh dari keluarga. Itu kan semua uzlah pada dasarnya. Jadi tak terhindarkan, uzlah dan khalwat itu tak terhindarkan. Orang tidak bisa meningkat level inteleknya, level rohaninya kalau dia tidak melakukan proses uzlah dulu. Orang mau meningkat level pendidikannya juga harus uzlah dulu. Minimal kalau S1 ya 4 tahun. Kalau sampai doktor ya sampai berapa? 8 tahun ya kan? Atau bahkan 10 tahun total, dari S1 sampai S3 itu kan kira-kira total 10 tahun ya. Jadi nggak terhindarkan. Jadi khalwat dan uzlah itu langkah pertama yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Orang yang ingin melakukan proses leveling up, ya, meningkatkan dirinya, itu nggak bisa tidak itu. Pertama ya,
Jadi khalwat dan uzlah liyuhfadha, supaya liyuhfadha, supaya terjaga atau dijaga as-sam'u pendengarannya, wal basaru dan penglihatannya, anil ma'lufati dari hal-hal yang sudah terbiasa, sudah dikenal ya. Mata dan pendengarannya dipisahkan, dijaga dari melihat atau mendengar hal-hal yang sudah biasa didengar atau dilihat. Tsuma'uwidat, kemudian dibiasakan an-nafsu, nafsu, dibiasakan as-sana'a terhadap memuji Allah, wa dzikra dan ingat Allah, wa du'a dan berdoa kepada Allah, tsaniyan kedua, fil khalwati pada masa khalwat ini. Jadi ketika Anda khalwat itu zikir. Dan zikir di sini ya nggak bisa tidak, Anda harus zikir secara harafiah ya, harus punya lafal, punya formula kalimat-kalimat yang Anda ucapkan sebagai cara untuk zikir ya. Jadi khalwat itu isinya apa? Isinya zikir dan berdoa. Hatta yaghliba, sehingga menjadi menang alaiha terhadap nafsu kita, al-unsu, merasa nyaman, enjoy bidzikrillahi terhadap zikir kepada Allah Azza wa Jalla, iwadan sebagai ganti ya, iwadan sebagai ganti anil unsi. Tarkibnya secara gramatik nahwu iwadan di sini adalah maf'ul li ajlih ya, krono ganti ya, sebagai ganti anil unsi terhadap enjoy, perasaan enjoy, senang bidunya terhadap atau dengan dunia, wasairi syahwati dan semua kesenangan-kesenangan. Ya, kalau sudah dibiasakan zikir doa selama khalwat, maka lama-lama kita merasa senang, merasa nyaman, merasa gembira ya, merasa bahagia dengan zikir kepada Allah. Nah, kebiasaan seperti ini wadzalika, dan hal yang telah tersebut tadi itu, zikir, khalwat, yathqulu, berat, dzalika tadi itu alal muridi terhadap seorang murid, fil bidayati pada permulaan. Ya. Tetapi thumma yatana'amu, kemudian merasa nikmat murid tadi itu bihi dengan dzalik fin nihayati pada akhirnya. Ya, namanya orang melatih diri dengan kebiasaan baru sudah pasti berat karena harus meninggalkan yang lama kemudian menjalani kebiasaan baru. Kasabi, seperti seorang kanak-kanak, anak-anak ya, yuftamu, disapih anak-anak tadi itu anitsadi dari menetek ya, wahua dalam keadaan, ini jumlah haliyah, hale wahua dalam keadaan sobi ya, syadidun merasa berat atau berat, huwa tadi itu alaihi kepada seorang sobi, idza kana idza kana ketika ada sobi, anak-anak tadi itu la yasbiru, tidak bisa tahan anhu terhadap al-fitam, penyapihan tadi itu, saatan selama beberapa waktu ya, atau 1 jam, selama 1 jam. Falidzalika, karena itulah, falidzalika karena yang disebut tadi itu, yaitu karena tidak sabar itu, maka yashtadu menjadi keras, menjadi menguat bukauhu menangisnya sobi, anak-anak tadi itu, wajazauhu dan galaunya atau resahnya, susahnya sobi, indal fitomi ketika disapih. Wayashtadu dan menjadi berat nufuruhu, jauhnya sobi tadi itu, anit ta'ami dari makanan, alladzi yuqaddamu yang disuguhkan makanan tadi itu, ilaihi kepada sobi, badalan sebagai ganti, anil labani dari susu ya. Jadi ya seperti anak-anak, proses menyapih nafsu itu seperti menyapih anak-anak. Jadi anak-anak yang biasanya menetek ya, menyusu, begitu dipisahkan dari susunya pasti nangis berat ya, dan menolak ketika
disuguhkan makanan selain susu, ya, selama beberapa saat sudah pasti dia nangis terus, ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Busiri, ya, pengarang kitab Burdah, wan nafsu katifli in taftim in tatrukhu syabba'ala, wan nafsu katifli in tatrukhu syabba'ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi, ya. Wan nafsu katifli in tatrukhu syabba'ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi, ya. Orang anak-anak itu seperti an-nafsu, nafsu manusia itu seperti seorang anak-anak. Ketika engkau biarkan tidak kau sapih, ya, syabba'ala hubbir radai, dia akan tua dewasa dalam keadaan dia menyusu terus-menerus, ya. Tapi kalau dia kau sapih, wa in taftim yanfatimi, kalau kau sapih ya akan tersapih dia. Itu keren sekali, itu bait di dalam Al-Burdah, ya. Wan nafsu katifli in taftimhu in tatrukhu syabba'ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Ya, itu baitnya dalam kitab Burdah, ya. Walakinnahu, tetapi sesungguhnya sobi, anak-anak tadi itu, idza muni'a, ketika dicegah, al-labana, terhadap susu, roksan secara keseluruhan, ya, disapih dari susu secara keseluruhan, yauman, pada suatu hari, fayauman, dan satu hari, jadi dari hari ke hari disapih terus menerus, wa'adzuma, dan menjadi besar, menjadi berat, ta'abuhu, lelahnya atau susahnya as-sobi tadi itu, fis sabri, di dalam membetahkan diri, alaihi, terhadap susu, ya. Wa ghalaba, dan mengalahkan hu, terhadap as-sobi, al-ju'u, rasa lapar. Jadi kalau sudah anak-anak ini disapih terus, ya, dari hari ke hari tidak diberikan susu, sampai dia akhirnya lelah sendiri, kelaparan, pasti ujung-ujungnya tanawala, maka akan mengambil as-sobi, anak-anak tadi itu, at-ta'ama, terhadap makanan selain susu, takallufan, secara terpaksa. Ya, akhirnya dia terpaksa makan. Tapi kemudian lama-lama tsumma yasiru, maka menjadilah at-ta'am, makanan tadi itu, lahu, terhadap as-sabi, taba'an, menjadi khabarnya yasiru, taba'an, sebagai kebiasaan, ya. Jadi kalau sudah dilatih terus dari hal yang semula terpaksa menjadi biasa, itu, ya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa jiwa manusia, jeroan manusia itu kan punya jeroan, bukan jeroan fisik tapi jeroan dalam pengertian mental, ya, jiwa, ya. Jiwa manusia itu pada dasarnya kan fleksibel, ya. Dia bisa menerima apapun yang disuguhkan kepada jiwa itu. Jadi kalau jiwa kita disuguhi sesuatu secara terus-menerus, secara rutin, reguler, sesuatu yang semula itu asing, berat dilakukan, lama-lama dia akan melakukan adaptasi. Kemampuan manusia untuk melakukan adaptasi itu luar biasa sebetulnya. Cuma adaptasi itu, ya, namanya adaptasi, tidak bisa orang beradaptasi secara mendadak, ya, secara sekaligus. Namanya adaptasi, ya, pelan-pelan itu. Jadi makanya pada dasarnya semua orang itu asal dia mau, dia bisa belajar apapun. Ya, tentu kapasitas belajarnya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi pada dasarnya manusia itu bisa belajar apapun. Belajar itu artinya apa? Belajar artinya adalah kita menjalani, melakukan, meraih sesuatu yang semula tidak ada pada diri kita menjadi ada. Ya. Semula kita tidak bisa
bahasa Inggris menjadi bisa berbahasa Inggris. Semula kita nggak bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Arab. Tapi itu pelan-pelan. Jadi makanya orang, manusia pada dasarnya jiwanya itu fleksibel. Seperti malam yang dipakai untuk batik itu loh ya. Malam atau adonan itu yang apa yang dipakai mainan anak-anak itu. Apa namanya? Plastisindo itu ya. Itu kan bisa dibentuk apa saja. Jiwa manusia itu pada dasarnya plastis ya. Dia bisa dibentuk menjadi apa saja. Tentu saja kalau makin tua itu plastisitasnya atau keterbentukannya itu makin berkurang. Makin muda, makin anak-anak, makin mudah dibentuk apa saja. Itulah sebabnya kenapa anak-anak, orang-orang yang masih remaja itu mudah sekali belajar apapun, belajar kebiasaan baru. Karena itu belajar sesuatu makin dini itu makin cepat ya. Begitu sudah tua ya makin lambat ya. Tetapi pada dasarnya bisa ya. Bisa itulah ya. Jadi anak-anak ini ketika dia sudah lapar terus nggak tahan ya sudah akhirnya makan itu. Falau rudda ya. Falau rudda maka jika dikembalikan sobi anak tadi itu ba'da dzalika setelah yang tersebut tadi, setelah disape dan akhirnya nggak tahan kemudian mau makan makanan selain susu ya. Kalau dia sudah terbiasa itu kemudian dikembalikan ila thadyi kepada menetek, kepada susu, menyusu maksudnya, maka lam yarji tidak akan mampu kembali as-sobi tadi itu ilahi kepada as-thadyi, kepada menyusu ya. Fayahjuru maka meninggalkan as-sobi tadi itu. Kalau bahasa pesantrennya yahjur itu apa itu kalau teman tidak ngomong dengan temannya beberapa hari itu jotaan. Menjotak. Hajaro yahjuru itu yang jotak akhirnya ya. Jotaan. Apa bahasa Indonesia jotaan itu ya? Ya diem-dieman itu ya. Jadi hajaro yahjuru itu kalau bahasa pondoknya itu njota ya. Njota itu artinya orang tidak mau nyapa temannya beberapa hari itu ya. Al-hujran itu artinya njota. Fayahjuru maka njota atau meninggalkan as-sobi tadi itu athadiyah kepada menyusu ya. Wa ya'afu dan sama meninggalkan as-sobi anak-anak tadi itu, anak tadi al-labara kepada susu ya. As-sadiyu itu kalau ini kalau bahasa Indonesia mungkin nggak tepat dimaknai susu ya, karena susu itu maknanya banyak. Jadi as-sadiyu itu artinya adalah payudara atau lebih tepatnya adalah pentil payudara, itu as-sadiyu. Tapi kalau al-laban itu adalah air susu ya. Jadi as-sadi itu adalah organ tempat susu keluar. Nah al-laban itu adalah air susunya ya. Jadi mana tadi itu wa ya'afu dan meninggalkan anak as-sobi tadi itu al-labana terhadap air susu, wa ya'lafu dan menjadi biasa as-sobi tadi itu atau ama kepada makanan ya. Ya begitu pelan-pelan akan menjadi biasa untuk makan selain susu. Begitu juga wakadzalika dan begitu juga ad-dabbatu binatang-binatang piaraan ya. Fil atau binatang ya, animal binatang. Fil ibtidai di dalam fase atau tahap permulaan tanfuru emoh menjauh ya, tanfuru emoh menjauh ad-dabbah tadi itu anis sarji dari pelana. Misalnya kuda liar diambil dari padang rumput yang bebas, ditangkap,
kamu pasang pelana, saddle, pasti nggak mau. Wal lijami, dan apa itu, kerangkeng, tali yang ditaruh di mulut dan kepalanya kuda itu, kendali ya, apa ya bahasa Indonesianya, bukan pelana itu kan yang kekang, tali kekang ya, bahasa Jawanya apa, tali kekang itu ya, bisa lupa ya. Wal lijami, dan tali kekang ya, warukubi, dan dinaiki ya, fatuhmalu, maka didorong, dipaksa, ad-dabah ya, binatang tadi itu, ala zalika, terhadap hal-hal tadi itu ya, pelana, tali kekang, dinaiki, kohron, secara paksa. Wa tumna'u, dan dicegah, maksudnya dijauhkan, ad-dabah tadi itu, anis sarji, dari pelana, alladzi alifat, yang sudah biasa, ad-dabah tadi itu terhadap as-sarju, pelana tadi itu, bisalasili ya, dengan cara diborgol, di kerangkeng, wal kuyudi, dan borgol, awalan pada tahap pertama. Sumata nasu, kemudian menjadi biasa ad-dabah, binatang tadi itu, bihi, dengan as-sarju, dengan pelana tadi itu, bihaitsu tutraku, begitu rupa sehingga dibiarkan ad-dabah tadi itu, fi maudhiha, di dalam tempatnya dabah, binatang tadi itu, fataqifu, maka berhenti binatang tadi itu, fihi, di dalam maudhi' ya, tempatnya, min ghairi qaidin, tanpa kendali, tanpa tali kendali, tanpa tali untuk mengekang gitu ya. Ya begitulah, kalau ada binatang seperti kuda mau dijinakkan ya pertama-tama nggak mau dikasih pelana, dikasih tali kekang, dinaiki, pasti dia akan akan memberontak itu ya. Tapi kalau dia dipaksa, pertama-tama diborgol dulu, kemudian dikekang dulu, dikerangkeng dulu, kemudian dipaksa melakukan kebiasaan-kebiasaan baru ya, maka binatang tadi akan belajar hal yang baru ya. Meskipun kalau kita amati keterangan kitab Ihya ini, pendekatan Al-Ghazali di dalam melatih jiwa manusia ini ya, ini kan pendekatannya seolah-olah hanya pemaksaan tok ya. Karena itu contoh yang beliau pakai yaitu binatang liar dijinakkan dengan cara dipaksa, dipenjarakan, dikendalikan, dipaksa, dilatih hal-hal yang baru, tapi dengan cara paksa. Ini memang kelihatannya Al-Ghazali hanya menggunakan pendekatan koersif, pendekatan memaksa. Tidak ada pendekatan yang sedikit memberikan reward ya, memberikan memberikan ganjaran, pahala, atau memberikan reward kepada binatang, supaya jadi kan kalau di dalam ilmu penjinakan binatang itu kan pendekatannya tidak hanya memaksa binatang itu melakukan hal-hal baru. Pelatihan itu kan tidak cara memaksa tok ya, tapi ya ada memaksa, ada juga diberikan insentif ya. Makanya ada stick and carrot itu istilahnya. Jadi kalau binatangnya lulut, jinak, mau melakukan sesuatu yang dilatihkan, dikasih makanan, dikasih carrot, dikasih wortel. Begitu dia membangkang, nggak mau atau menolak, dia dikasih stick, dipecut, dikasih hukuman ya. Jadi antara stick and carrot itu dua-duanya jalan. Nah, kenapa Al-Ghazali kok hanya menekankan aspek stick tok, tidak ada carrotnya?
Karena memang ini tujuannya bukan untuk memberikan carrot, bukan memberikan reward memang, ya. Tujuannya kan memang melatih jiwa manusia untuk melepaskan diri dari syahwat itu. Karena kalau dikasih carrot, dikasih wortel, dikasih reward, ya nanti syahwat muncul lagi kan. Jadi ini memang sengaja. Jadi contoh melatih menjinakkan binatang di sini yang diambil oleh Al-Ghazali hanya aspek sticknya saja, aspek punishmentnya saja, rewardnya dihilangkan. Tentu saja kalau melatih binatang nggak bisa hanya stick toh, harus stick dan carrot. Ada pecutan tapi juga ada wortel, ya. Ada hukuman tapi juga ada insentif, ya. Kalau melatih binatang, tapi kalau melatih jiwa manusia, nafsu manusia, itu carrotnya kalau bisa dihilangkan sama sekali, ya. Rewardnya itu harus dihilangkan sama sekali. Karena kita kan di sini berhadapan dengan nafsu yang sudah terbiasa lekat dengan kesenangan-kesenangan. Jadi kalau bisa ya pintu kesenangan ditutup sama sekali itu ya. Tentu saja ini ekstrim ya. Makanya saya bilang kitab Ihya ini kan sebetulnya mengenalkan kepada kita satu pola lifestyle, cara hidup baru yang melawan kebiasaan kita yang konsumeristik, yang mengkonsumsi barang-barang secara eksesif berlebihan itu ya. Tapi menarik menurut saya analogi yang dipakai oleh Al-Ghazali, yaitu melatih nafsu itu seperti melatih binatang. Karena pada dasarnya nafsu kita itu memang pada dasarnya adalah tempat di mana di situ ada insting-insting kebinatangan. Jadi di dalam diri kita itu ada animalitas, ya, ada aspek kebinatangan. Tempatnya di mana ya, di nafsu itu. Dan kebinatangan itu salah satu animalitas, itu salah satu cirinya adalah memakai bahasa Ihya itu al-istirsal. Dia lepas, dia bebas tanpa kendali. Nah, proses orang menjadi seseorang yang orang yang ingin menjadi manusia rohani ya, orang yang ingin menjalani laku tasawuf, melakukan mujahadah, itu ya caranya adalah mengendalikan animalitas ini, istirsal ini itu ya. Memang berat, memang itu kayak siksaan, tapi ya siksaan pada awalnya, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan. Fakadzalika, maka begitu juga tu'addabu, diajar, dilatih an-nafsu, nafsu manusia, kama tu'addibu ya, fakadzalika tu'addibu, atau tu'addabu, dilatih an-nafsu, jiwa manusia, kama tu'addabu, sebagaimana dilatih at-tayru, manuk, burung, wadawabu, dan binatang-binatang. Wa ta'dibuha, dan cara melatih nafsu jiwa manusia tadi itu ya biantumna'a, dengan cara dicegah, dihalang-halangi an-nafsu tadi itu minan nazari, dari kebiasaan melihat kepada hal-hal yang bisa menimbulkan godaan ya, wal unsi, dan kesenangan, enjoyment, merasa nyaman ya, wal farohi, dan gembira dan senang, binaimid dunia, dengan kesenangan-kesenangan dunia, bal bikulli ma, bahkan dengan segala hal, yuzayilu, yang akan meninggalkan, memisahkan diri, ma atau barang tadi itu, ha terhadap dunia, bil mauti, karena kematian. Ini memang berat sekali ya. Jadi cara melatih takdib, cara melatih hewan dalam diri kita yaitu nafsu, itu dengan cara mengendalikan mata ya, mengendalikan mata sehingga mata kita tidak melihat hal-hal yang bisa menimbulkan godaan pada diri kita, meninggalkan kesenangan dunia, bahkan meninggalkan tindakan menyenangi segala hal yang akan kita tinggalkan nanti dengan
karena kita mati ya. Idzqila karena dikatakan ya lahu kepada apa ini kepada seseorang ya, lahu di sini ya artinya orang yang ingin melawan hawa nafsunya ya. Ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquhu ya. Ahbib, cintailah, senangilah ma segala sesuatu ahbabta yang ingin menyenangi engkau ya. Fa innaka karena sesungguhnya engkau mufariku akan meninggalkan, berpisah hu terhadap ma tadi, hal-hal tadi. Ya, ada satu kata mutiara ya yang bunyinya ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquhu. Ya udahlah, kalau kamu ingin menyenangi sesuatu ya lakukan saja nggak apa-apa, tapi ingat kamu akan berpisah dari sesuatu yang kau senangi itu somehow ya, somewhere, kapanpun ya, nanti pada satu saat kamu akan dipisahkan, akan meninggalkan sesuatu yang kau senangi itu. Apapun itu yang kau senangi pasti satu ketika akan hilang. Karena itu faidza alima, jika tahu seseorang annahu sesungguhnya orang tadi itu, annahu sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an, man barang siapa, kalau dia ngerti man barang siapa ahabba yang menyenangi, menyukai man tadi itu syai'an kepada sesuatu apapun, maka yalzamu maka akan pasti menetap hu kepada man tadi itu, firakuhu meninggalkan syai' sesuatu tadi itu. Kalau ada orang sadar bahwa apapun yang dia sukai pasti akan pergi kapan saja ya, akan meninggalkan dia kapan saja. Wayashko, dan setelah dia ditinggalkan sesuatu yang disenangi tadi itu, wayashko, dan menjadi celaka, menjadi menderita man orang tadi itu, la mahalata pasti lifirokihi karena berpisah dari syai' sesuatu tadi itu. Kalau dia ngerti, sadar seperti itu, sadar bahwa kalau dia menyukai sesuatu pasti suatu saat akan berpisah dari sesuatu itu, maka syaghala, maka akan menyibukkan, akan, kalau bahasa pondoknya, akan nungkulke ya, menyibukkan man orang tadi itu qalbahu terhadap hatinya man, bihubbi ma dengan mencintai sesuatu, la yufariku yang tidak berpisah orang tadi itu manhu kepada ma tadi itu. Wahua, dan sesuatu yang tidak akan berpisah dari dia itu, zikrullahi adalah ingat kepada Allah Ta'ala. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya zikir Allah tadi itu, yashabu akan menemani zikir tadi itu hu kepada man orang tadi itu, fil qabri nanti di alam kubur, wala yufariku, dan tidak akan berpisah orang tadi itu hu kepada terhadap dzalik atau zikir tadi itu. Ya, ini teknik-teknik apa ya? Teknik-teknik untuk mendorong diri kita untuk melepaskan diri dari kesenangan dunia ya. Yaitu kita menyadarkan diri bahwa apapun yang kita cintai, apapun yang kita sukai, apapun yang kita lekat dengan sesuatu itu pasti somehow kapanpun ya, suatu saat pasti akan meninggalkan kita, akan berpisah dari kita. Ya, ini persis seperti ajaran dalam agama Buddha ya. Dalam agama Buddha, dalam tradisi, dalam Hindu juga ya. Dalam tradisi India itu kan inti dari ajaran spiritualitas di agama-agama timur, terutama di India, itu intinya sebetulnya adalah fokusnya itu adalah pada hal ini, pada tema ini, yaitu bagaimana mengatasi samsara,
Ya, karena manusia itu, ini tema yang akan abadi ya. Manusia itu problem utamanya adalah dia akan menghadapi pengalaman sedih, pengalaman berduka, pengalaman kecemasan, pengalaman sedih, berduka karena orang itu kemudian berpisah dari sesuatu yang dia sukai. Jadi duka atau kedukaan itu sesuatu yang akan selalu mengancam manusia. Itulah sumber kegalauan, sumber kecemasan manusia itu. Kalau judul puisinya Sapardi Djoko Damono itu dukamu abadi ya. Duka manusia itu selalu akan terus datang. Karena itu tema agama-agama dalam tradisi India adalah bagaimana manusia mengatasi hal ini. Bagaimana manusia lepas dari situasi duka, situasi cemas. Dan kecemasan ini kadang-kadang kalau sudah akut pada diri orang ya itu bisa destruktif, bisa menghancurkan orang ya. Orang bisa bunuh diri karena kecemasan ini. Kelihatannya sepele, tapi kalau kita tidak bisa mengatasi, kita bisa hancur betul secara mental, secara rohani ya. Karena itu salah satu ajaran yang diajarkan oleh agama-agama timur yaitu cara mengatasi kedukaan, cara mengatasi kesengsaraan yang timbul karena kita lekat dengan sesuatu, itu adalah dengan cara ya kita mengurangi ini keterikatan ini, atau dalam bahasa sufinya ta'alluq ya. Sebetulnya ajaran sufi Islam itu ya paralel, sejajar. Tema-temanya mirip dengan ajaran-ajaran di dalam agama-agama timur di India ya. Karena agama-agama timur seperti Buddhisme dan Hindu itu sebetulnya memang pokok ajarannya itu adalah tasawuf atau ajaran-ajaran kebatinan, ajaran-ajaran kerohanian ya. Jadi di dalam ya sama, Al-Ghazali ajarannya adalah cara mengendalikan diri adalah kita mengurangi kesenangan-kesenangan, menyadarkan diri bahwa apapun yang kita sukai itu suatu saat akan hilang, akan pergi, dan karena itu kita harus memfokuskan diri, melekatkan diri kepada sesuatu yang tidak akan punah, yaitu Tuhan itu. Jadi, nah ini mungkin bedanya tasawuf Islam atau kebatinan Islam dengan kebatinan Timur seperti di Hindu dan Buddha adalah di sini. Kalau dalam ajaran Hindu atau Buddha itu ajaran pokoknya adalah bagaimana cara mengatasi kesengsaraan dan kedukaan, yaitu kita melepaskan diri dari ikatan terhadap apapun. Nah, dalam tasawuf ala Al-Ghazali sama juga, kita harus melepaskan diri dari segala ikatan, tapi setelah kita lepaskan diri dari ikatan-ikatan terhadap sesuatu yang sifatnya maya, yang palsu, kita melekatkan diri kepada sesuatu yang sifatnya itu mutlak, absolut, sesuatu yang tidak akan punah, tidak akan pergi, yaitu Tuhan itu, zikrullah, ingat kepada Allah itu. Jadi melepaskan diri dari dunia, melekatkan diri kepada pencipta dunia itu ya. Kalau kita menggunakan formula syahadat kita, melepaskan dari dunia itu adalah an-nafyu ya, menafikan. Melekatkan diri kepada Allah itu adalah al-itsbat ya. Jadi ada negasi, ada afirmasi itu ya. Karena kalau negasi itu nggak cukup ya. Jadi ajaran pokok dalam Islam itu adalah Anda negasi, tapi setelah negasi step berikutnya adalah setelah kamu negasikan apa? Harus ada isinya. Isinya itu adalah al-itsbat ya. Afirmasi, menetapkan. Jadi kita nggak boleh hanya saya nggak mau ini, saya nggak mau itu ya. Itu baru separuh jalan. Jadi baru separuh jalan. Separuh yang lain adalah setelah kamu tolak ini itu, dudu iki dudu iku ya. Bukan ini bukan itu, lalu apa itu kan?
Jadi harus ada isinya, harus ada itsbatnya. Kalau nafi tok nggak cukup. Kalau nafi tok itu cuma sama dengan kita mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Ya betul, nggak ada Tuhan, tapi itu baru separuh kebenaran. Separuh kebenaran yang lain adalah illallah, gitu kan. Jadi tidak ada. Ya, tidak ada, suwung. Tapi setelah suwung harus kamu isi. Setelah suwung apa? Illallah, ya, itsbat itu. Memang kalau mungkin saya keliru ya, tapi ajaran-ajaran di dalam kebatinan timur ya seperti India itu memang tekanannya pada suwungnya ini. Di dalam sebagian tradisi kejawen itu juga sama, tekanannya itu di suwungnya ini, nafiyunya ini. Nah, itsbatnya itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau di dalam Islam itsbat itu harus dieksplisitkan, ya. Jadi aku tidak mau ini, aku tidak mau itu. Lalu apa? Nah, lalu apanya itu dalam ajaran Islam itu harus jelas. Karena itu la ilaha illallah. Jadi nggak boleh hanya la ilaha, la ilaha. La ilaha itu betul, ya. Tapi itu baru separuh. Separuh yang lain adalah illallah itu. Jadi kita melepaskan dari dunia. Kemudian itu nafiyu, ya. Itsbatnya adalah kita melekatkan diri kepada sumber atau asal-usul dari di dunia ini. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, ini teori ya, tapi harus dilakukan pelan-pelan ya. Kalau kita mampu melakukan ini, itulah sumber kemerdekaan yang hakiki ya. Wa kullu dzalika, dan semuanya tadi itu yatimmu menjadi terlaksana bisobri dengan cara menahan-nahan diri awalan pada mulanya. Berat ya, ayaman selama beberapa hari, qalaila yang sedikit. Ya mula-mula berat sekali. Fa innal umra, karena sesungguhnya umur manusia, qalilun itu sedikit sekali bil idhofati jika dibandingkan ila muddati hayatil akhirati terhadap masa kehidupan akhirat ya. Ya nggak apa-apa lah disabarkan sedikit karena paling berapa hari. Artinya hidup manusia itu dijejerkan, dibandingkan dengan kehidupan abadi setelah di dunia ini itu nggak ada apa-apanya. Wa ma min aqilin, dan tidak ada seorang yang berakal pun illa wahwa, kecuali aqil, orang yang berakal tadi itu radin, merasa rela bihtimalil masyaqqati, dengan menahan-nahan rasa kesusahan fi safarin, di dalam perjalanan, wa ta'allumi sina'atin, dan belajar sina'ah. Sina'ah itu artinya adalah keterampilan ya, craftsmanship, apa kriya itu loh, kekriaan ya. Sina'ah itu seperti bikin apa pandai, apa besi-besian, bikin ake, bikin bahan-bahan apa dari kuningan itu ya, itu namanya sina. Sina itu keterampilan tangan ya, craftsmanship ya, wa ta'allumi sinaatin, dan belajar art ya, keterampilan, wa ghairiha, dan yang lain-lain, syahron selama sebulan, liyatana'ama, supaya menjadi senang orang tadi itu, akil bihi, dengan bihi dikarenakan ikhtimal ya, menahan masyaqqah tadi itu, sanatan selama setahun, au dahran, atau selamanya ya, au dahran, atau selamanya. Kan orang yang punya akal sehat maksudnya, pasti kan akan mau rela berpayah-payah dalam beberapa waktu, beberapa hari untuk pergi ke tempat yang jauh, mencari orang yang bisa menjadi guru dia, belajar keterampilan baru ya, maulah ya melakukan kesusahan itu demi untuk mencapai kesenangan yang lebih besar, kepuasan yang lebih besar ya, gratification ya, kepuasan lebih besar itu. Wa kullul umri, dan seluruh umur kita manusia bil idhafati, dengan dibandingkan ilal abadi, kepada
keabadian di akhirat nanti, aqallu itu lebih sedikit minasyahri dari 1 bulan. Jadi seluruh umur kita di dunia ini jika dijajar dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu ya nggak ada sebulan ya. Bil idhafati dengan dibandingkan ila umrid dunia kepada umurnya dunia itu ya. Fala budda, maka tidak boleh tidak harus minas sabri dari sabar, bertahan, wal mujahadati dan mujahadah itu ya. Fa indas sabahi, nah ini ada kata mutiara yang dikutip dari Sayyidina Ali ya. Fa indas sabahi yahmadul qaumus sura wa tadhhabu anhum imayatul kira ya. Fa indas sabahi, ini kata mutiara, ini kata amsal ya. Fa indal sabahi, maka pada waktu pagi, yahmadu akan memuji, akan memuji al qaumu seseorang, masyarakat, orang atau manusia, asura terhadap begadang. Itu asura itu maksudnya tidak tidur selama 1 malam, itu asura. Wa tadhhabu, dan hilang anhum dari al qaum orang-orang imayatul kira. Imayatul kira apa ya? Imayatul kira itu artinya adalah kebutaan karena ngantuk gitu. Al kira itu artinya ngantuk ya. Kama qala, sebagaimana mengatakan hu terhadap ma sesuatu ini Aliun, Sayyidina Ali khalifah keempat radhiyallahu anhu. Ini kata mutiara, indas sabahi yahmadul qaumus sura. Pada pagi hari orang itu akan merasa lega. Semalaman tidak tidur begadang, tapi berhasil menyelesaikan tugas, walaupun karipan pada pagi hari, walaupun karipan orang akan merasa lega, yahmad ya. Setelah semalam suntuk kerja keras, tapi kerja kerasnya itu sumbut ya, pay off ya, menghasilkan sesuatu. Jadi fa indas sabahi yahmadul qaumus sura wa tadhhabu anhum imayatul kira. Dan rasa ngantuk karena semalaman tidak tidur, pagi-pagi karena berhasil menuntaskan pekerjaan itu hilang semua ngantuk itu ya. Ya itu, jadi pada akhirnya kalau kita berhasil menjalani tadi ini ujian-ujian, melakukan kontrol dan pengendalian terhadap diri kita sendiri, yang itu diserupakan dengan orang yang begadang semalaman ya. Nah nanti pada saat pagi itu maksudnya nanti di akhirat ya, setelah kita menjalani kehidupan keabadian, kita akan lega. Semua perjuangan dan kerja keras kita akan menghasilkan sesuatu dan kita merasa alhamdulillah ya. Itulah teori atau teknik, strategi dan kiat yang diajarkan oleh Al-Ghazali, bagaimana cara kita melatih diri kita mengendalikan animalitas, unsur kebinatangan dalam diri kita, yang itu merupakan ancaman terhadap manusia dan rohani manusia ya. Sekali lagi, ajaran Al-Ghazali ini ajaran yang universal ya, ajaran yang berlaku kapanpun. Karena sesungguhnya manusia itu selama hidupnya akan berjuang terus-menerus berhadapan dengan animalitas ini, dengan kebinatangan dalam diri kita. Binatang dalam diri kita yang Al-Ghazali dalam bagian sebelumnya itu menyebutnya sebagai syaitonul insan ya. Setiap manusia itu di dalam dirinya ada setan. Nah, setan itulah namanya unsur kebinatangan itu. Setiap manusia di dalam dirinya itu ada binatang, ada setan. Dan itu tidak pernah terjinakkan kapanpun ya. Ya bisa dijinakkan, tapi kalau kita lengah sedikit, binatang itu akan memberontak kembali, akan berot kembali ya, akan membangkang dan memberontak kembali. Jadi ini kayak perjuangan yang tidak akan pernah selesai. Kata Al-Ghazali, ya ini selesai kalau kita mati ya. Begitu kita mati selesai perang ini.
Jadi itulah ya, makanya tembung atau redaksi yang dipakai itu mujahadah, yang akar katanya sama dengan jihad, perang ya. Jadi memang perang, kita ini melakukan perang internal, perang dalam diri ya, melawan diri itu ya, yang kata Kanjeng Nabi, perang ini jauh lebih besar, lebih berat, lebih menantang, akbar ya, lebih besar daripada jihad melawan musuh di luar itu. Kalau Anda perang dengan musuh-musuh yang nampak di luar itu gampang sekali, tapi berperang dalam diri atau dengan diri itu jauh lebih kuat itu. Dan begitu manusia berhasil mengalahkan musuh di dalam diri, menang dalam perang ini ya, perang yang sesungguhnya ini, maka ya hasil akhirnya sudah pasti dunia akan damai ya. Damai dalam diri kita, damai dalam masyarakat, damai di dalam dunia secara keseluruhan itu ya. Saya kira itu ngaji Ihya malam hari ini, semoga kita mendapatkan manfaat dan ya sekali lagi ini selalu saya tekankan ya, marilah kita secara pelan-pelan ya, nggak bisa langsung sadek sanyet ya, pelan-pelan mempraktekkan ilmunya Ihya ini, karena saya yakin ini ilmu yang akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita baik sekarang maupun nanti. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.